Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjutan daripada masalah baru tentang masalah kita masailan muhtadi. Jadi nyempak halaman 18 lanjutan daripada surah baru. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat kidam. Jadi ini dalam bentuk pertanyaan. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat kidam. Jawab bahwa syarat kidam itu satu jua, yaitu berdiri sekira-kira tulang belakangnya jangan condong. Itu adalah syaratnya. Jadi jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat kidam, jawab bahwa syarat kidam itu satu jua, yaitu berdiri sekira-kira tulang belakang jangan condong. Begitu. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat takbiratul ihram itu. Jawab bahwa syarat takbiratul ihram itu 10 perkara. Pertama, memeliharakan kalimahnya. Kedua, memeliharakan i'rabnya. Ketiga, memeliharakan tasdidnya. Keempat, memeliharakan tertibnya. Kelima, muwalat. Keenam, takbir itu tatkala berdiri betul pada orang yang tiada uzur. Ketujuh, jangan disebutkan daripada ha itu waw. Kedelapan, jangan ditambah kemudian daripada ba, yaitu alif seperti akbar. Kesembilan, takbir itu dengan bahasa Arab. Kesepuluh, hendaklah diperdengarkan pada telinga dirinya. Maka jikalau tiada didengar telinga dirinya, maka tiada sah takbir itu. Berapa perkara syarat membaca Fatihah itu? Berapa perkara syarat membaca Fatihah itu? Jawab bahwa syarat membaca Fatihah itu 8 perkara. Pertama, memeliharakan segala kalimahnya. Kedua, memeliharakan segala hurufnya. Ketiga, memeliharakan segala tasdidnya. Keempat, memeliharakan segala i'rabnya. Kelima, memeliharakan membaca akan dia serta ia berdiri atas orang yang tiada uzur. Keenam, muwalat. Ketujuh, tertib. Kedelapan, hendaklah diketahui bahwa Fatihah itu dari permulaannya hingga kesudahannya itu fardu dalam sembahyang. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat rukuk itu, jawab bahwa syarat rukuk itu 3 perkara. Pertama, sahaja ia pada tunduknya. Yang kedua, sama tinggi pinggangnya dengan tungkuknya. Yang ketiga, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat i'tidal itu, jawab bahwa syarat i'tidal itu 4 perkara. Pertama, sahaja ia hendak pada bangkitnya. Kedua, berdiri betul tatkala mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ketiga, jangan dipanjangkan selama membaca Fatihah. Keempat, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang berapa perkara syarat sujud itu, jawab bahwa syarat sujud itu
dengan 7 perkara. Pertama, hendak sahaja ia pada sujudnya. Kedua, jangan berlapik dahinya. Ketiga, hendaklah dihantarkan dua lututnya dan dua tapak tangannya dan dua perut jari kakinya. Keempat, dan dua perut jari kakinya kepada tempat sembahyang. Keempat, meninggikan pinggangnya daripada kepalanya. Kelima, hendaklah ada dahinya itu terhantar pada musallanya. Keenam, panjangkan sedikit batang lehernya. Ketujuh, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat duduk antara dua sujud itu? Jawab bahwa syarat duduk antara dua sujud itu 3 perkara. Pertama, hendaklah disahaja bangkit daripada sujud yang pertama kepada duduk itu. Kedua, jangan condrong. Ketiga, berhenti di dalamnya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat duduk tahiyat akhir itu? Jawab bahwa syarat duduk tahiyat akhir itu 3 perkara. Pertama, hendaklah ada sahaja akan duduknya. Kedua, duduknya itu betul-betul jangan condrong. Ketiga, berhenti di dalamnya. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat tahiyat akhir itu? Jawab bahwa syarat tahiyat akhir itu 7 perkara. Pertama, memeliharakan segala kalimahnya. Kedua, memeliharakan segala hurufnya. Ketiga, memeliharakan segala i'rabnya. Keempat, memeliharakan segala tasydidnya. Kelima, muwalat. Keenam, tertib. Ketujuh, membaca dia itu pada tatkala duduk tawarruk pada orang yang tiada uzur. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat sholawat dalam tahiyat akhir itu? Jawab bahwa syarat sholawat dalam tahiyat akhir itu 7 perkara. Pertama, memeliharakan segala kalimahnya. Kedua, memeliharakan segala i'rabnya. Ketiga, memeliharakan segala tasydidnya. Keempat, memeliharakan hurufnya. Kelima, muwalat. Keenam, tertib. Ketujuh, membaca dia dalam duduk. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat memberi salam itu? Jawab bahwa syarat memberi salam itu 3 perkara. Pertama, memeliharakan segala kalimahnya. Yang selanjutnya, memeliharakan segala tasydidnya. Yang ketiga, memeliharakan segala i'rabnya. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat tertib itu? Jawab bahwa syarat tertib itu yaitu 1, 2, yaitu mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara syarat wajib Jumat itu? Jawab bahwa syarat wajib Jumat itu 3 perkara. Pertama, negeri yang besar atau kecil atau suatu dusun yang besar atau kecil. Kedua, bahwa hendaklah ada mukimnya genap 40 laki-laki merdeka sekaliannya. Ketiga, dalam waktu duhur. Juk gure. Saya tuh. Soal, jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu Jumat itu? Jawab bahwa fardu Jumat itu 3 perkara. Pertama, membaca 2 khutbah seraya berdiri. Kedua, duduk antara 2 khutbah. Ketiga, sembahyang 2 rakaat. Kemudian sembahyang 2 rakaat kemudian daripada khutbah itu.
Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara sunat yang dahulu daripada sembahyang itu? Jawab bahwa sunat yang dahulu daripada sembahyang itu 2 perkara. Pertama, bang, kedua, qamat. Soal jika ditanyai orang, berapa perkara sunat yang di dalam sembahyang itu? Jawab bahwa sunat yang di dalam sembahyang itu 2 perkara. Pertama, tahiyat awal, kedua, kunut. Soal jika kita ditanyai orang, tahiyat awal dan kunut itu sunat apa namanya? Jawab bahwa tahiyat awal dan kunut itu sunat ab'ad namanya. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang membatalkan sembahyang? Jawab bahwa yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Pertama, berkata-kata dengan disahajanya. Kedua, mengerjakan perbuatan yang banyak seperti melangkah 3 langkah dan memalu 3 kali dan menggaruk-garuk 3 kali berturut-turut. Ketiga, makan dan minum. Keempat, mengerjakan rukun qauli atau rukun fi'li serta syak. Ia akan sah niatnya. Adakah aku berniat sempurnakan atau tiada? Atau duhurkah atau asarkah aku berniat itu? Tiada berketahuan hingga kesudahan, maka batallah sembahyangnya. Kelima, memutuskan niat. Keenam, keguguran najis. Ketujuh, terbuka aurat. Kedelapan, membelakangi kiblat. Kesembilan, memutuskan niat dengan mentaklukkan suatu jikalau dengan muhal sekalipun. Kesepuluh, hilang air sembahyang itu. Kesebelas, murtad, artinya mengiktikadkan iktikad kafir dalam sembahyang. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang memfardukan puasa itu? Jawab bahwa yang memfardukan puasa itu 4 perkara. Pertama, Islam. Kedua, akil. Ketiga, balik. Keempat, kuasa. Ia puasa. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu puasa itu? Jawab bahwa fardu puasa itu 4 perkara. Pertama, niat. Maka inilah lafaz niatnya. Nama itu sauma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini dengan karena Allah Ta'ala. Maka jika ada puasa itu sunat pada bulan Syawal beserta dengan qada bulan Ramadan, demikianlah lafaz niatnya. Nawaitu sauma ghadin min syahri Syawal ma'a qada'i fardhi Ramadana lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku puasa esok hari pada bulan Syawal serta qada fardu Ramadan dengan karena Allah Ta'ala. Kedua, menahani dirinya makan dan minum pada siang harinya. Ketiga, menahani dirinya daripada jima pada siang harinya dengan disahajanya. Keempat, menahani dirinya daripada muntah dengan disahaja. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara sunat puasa itu? Jawab bahwa sunat puasa itu 3 perkara. Pertama, menyegera berbuka puasa apabila jatuh matahari dengan yakin atau dhannya. Kedua, melambatkan makan sahur. Ketiga, meninggalkan berkelahi dan berbantah-bantah daripada berkata-kata yang dusta dan yang keji. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang membatalkan puasa itu? Jawab bahwa yang membatalkan puasa itu 10 perkara. Pertama, barang yang sampai dengan disahaja ke dalam rongga kepala dan rongga perut.
Kedua, memasukkan salah satu daripada rongga yang terbuka. Ketiga, mengisap-isapkan salah satu daripada dua jalan. Keempat, muntah dengan disahaja. Kelima, wat'i pada siang hari dengan disahaja. Keenam, mengeluarkan mani daripada siang hari dengan sebab bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan atau dengan bermain-main dengan tangannya. Ketujuh, haid. Kedelapan, nifas. 9, gila. Ke-10, murtad. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara hari yang haram puasa itu, jawab bahwa hari yang haram puasa itu 5 hari. Hari raya keduanya dan 3 hari kemudian daripada hari raya kurban, dinamakan dia hari tasyrik. Syahdan. Sunat membaca tatkala berbuka puasa. Allahumma dahabat dhama'u wabtalatil uruq wa tabatal ajru insyaallahu ta'ala. Maka lalu menadahkan tangannya ke langit serta dibaca doa ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa ala rizqika aftartu ya wasi'al maghfirati birahmatika ya arhamar rahimin. I'lam ya ikhwanil mubtadi. Artinya, ketahui olehmu hai saudaraku yang baru belajar bahwasanya yang wajib atas tiap-tiap mukallaf kemudian daripada sempurna ma'rifat dan tauhid akan Allah Ta'ala itu, yaitu mengerjakan segala amar Allah dan amar Rasulullah dan menjauhkan segala nahi Allah dan nahi Rasulullah, dan membedakan antara fardu dan sunat dan makruh dan antara halal dan haram, serta mengetahui pula segala makna yang tersebut itu. Dan pada i'tikad pun demikian. Jangan beri bertukar-tukar maknanya. Maka apabila tiada diketahui yang demikian itu, maka ialah sia-sia ibadat akan Tuhan. Bermula sekarang bahawa kami nyatakan pula kepadamu segala makna yang tersebut itu dengan segala masalahnya. Soal, jika kita ditanyai orang apa arti wajib atas segala mukallaf kemudian daripada sempurna ma'rifat dan tauhid akan Allah itu, jawab bahawa yang wajib atas segala mukallaf kemudian daripada sempurna ma'rifat dan tauhid akan Allah itu, yaitu mengerjakan segala amar Allah dan menjauhkan segala nahinya. Soal, jika kita ditanyai orang berapa perkara wajah amar itu, jawab bahawa wajah amar itu 2 wajah. 1 wajah amar fardu dan kedua wajah amar yang sunat. Soal, jika kita ditanyai orang yang mana wajah amar yang fardu dan yang mana wajah amar yang sunat itu, jawab bahawa wajah amar yang fardu itu maka segala ibadat yang difardukan oleh Allah Ta'ala atas segala mukallaf, dan wajah amar yang sunat itu maka segala ibadat yang disunatkan oleh Allah Ta'ala atas segala mukallaf. Jika kita ditanyai orang berapa perkara wajah nahi itu, jawab bahawa wajah nahi itu 2 wajah. 1 wajah nahi yang haram dan yang kedua wajah nahi yang makruh. Soal, jika kita ditanyai orang yang mana wajah nahi yang haram itu dan yang mana wajah nahi yang makruh itu,
Jawab bahwa wajah nahi yang haram itu yaitu segala pekerjaan yang haram oleh Allah Ta'ala atas segala mukallaf, dan wajah nahi makruh itu yaitu segala pekerjaan yang dimakruhkan oleh Allah atas segala mukallaf. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti amar itu, jawab bahwa arti amar itu suruh pada berbuat kebajikan. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti nahi itu, jawab bahwa arti nahi itu yaitu ditegah akan kita pada berbuat kejahatan. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti fardu itu, jawab bahwa arti fardu itu barang yang diberi pahala atas yang mengerjakan dia dan siksa atas meninggalkan dia. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti haram itu, jawab bahwa arti haram itu barang yang diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia dan siksa atas orang yang mengerjakan dia. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti makruh itu, jawab bahwa arti makruh itu yaitu diberi pahala bagi orang yang meninggalkan dia dan tiada disiksa atas orang yang mengerjakan dia. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti sunat itu, jawab bahwa arti sunat itu yaitu barang yang diberi pahala atas yang mengerjakan dia dan tiada disiksa atas orang yang meninggalkan dia. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti halal itu, jawab bahwa arti halal itu yaitu barang yang diberi pahala atas yang diistiamalkan dia dan tiada disiksa atas yang diistiamalkan dia. Soal: jika kita ditanyai orang apa arti mubah itu, jawab bahwa arti mubah itu yaitu harus dikerjakan dia dan tiada diberi pahala pada mengerjakan dia dan tiada disiksa atas meninggalkan dia atas bersamaan keduanya, tetapi harus dikerjakan dia sekira-kira jangan berlebihan seperti firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan oleh kamu dan minum oleh kamu dan jangan berlebih-lebihan. Artinya bahwa